20 juta jiwa di sana. Bergantung pada ketokan kita di sini. 48 orang di sini. Palunya menentukan nasib 20 juta orang di sana. Ayo kita ketok dengan berani. Selanjutnya Pak Adian Apitupulu, saya persilahkan. Ya, terima kasih pimpinan. Dalam filsafat hukum itu ada adagium seperti ini. Wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi dasar-dasar pertimbangan apa yang membuat keputusan itu dilahirkan. Jadi apakah keputusan itu dikeluarkan oleh presiden, oleh menteri, oleh DPR, itu nggak penting. Keputusan itu tidak serta-merta dia punya wibawa karena orang-orang yang mengeluarkannya. Tapi pertimbangan-pertimbangan apa yang mendasari keputusan itulah yang membuat keputusan itu memiliki wibawa di mata publik. Terkait dengan itu menurut saya kita terbuka saja. Kan Permen 667 itu 15%. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Sebelum permen itu berjalan 2 bulan, dirubah lagi dengan Permen 1001 menjadi 15%. Kalau mau dibuka datanya, dalam 1 tahun itu ada 4 kali perubahan permen. 20%, 20%, 15%, 20%. Nah, saya mau tahu dari kementerian sendiri, apa pertimbangannya 15 plus 5? Sementara kalau kita lihat, wali kota Balikpapan sangat berani. Dia turunkan jadi 15%. Kalau kita lihat perbandingannya, Gojek di Singapura 10%. Nah menurut saya begini Pak Wamen, bisa nggak kita perdebatkan pertimbangan Bapak, pertimbangan kementerian terkait 15% plus 5 itu? Kita sama-sama buka datanya di sini. Itu loh. Apa yang membuat kalian membuat Permen 1001 itu 15 plus 5? Kenapa tidak pakai 15 seperti 667? Harusnya ada pertimbangannya dong. Angka 15% itu terjadi karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5% itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah menurut saya pimpinan, saya mau itu kita bedah di sini. Biar jelas. Itu loh. Kenapa? Seperti saya sampaikan tadi, wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi lahir karena dasar-dasar pertimbangan keputusan itu dilahirkan. Jadi yang perlu kita dengar bukan ini dikeluarkan oleh kementerian, tapi ini loh pertimbangannya. Ayo kita paparkan pertimbangannya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan begini, waktu proklamasi dan undang-undang dasar dibuat tuh saya belum lahir Pak. Tapi saya belajar untuk memahami kenapa isinya seperti itu. Ketika Pancasila lahir 1 Juni saya belum lahir. Tapi saya belajar untuk tahu kenapa Pancasila seperti itu isinya. Jadi menurut saya kalau kita berbicara Indonesia tahun 2022 adalah Indonesia yang sama dengan tahun 2025, maka Bapak tidak punya alasan untuk mengatakan saya belum menjadi bagian dari kabinet saat permen itu dikeluarkan. Kalau itu menjadi alasan artinya Bapak menyetujui bahwa Indonesia 2022 itu bukan Indonesia yang sama dengan Indonesia 2025. Sehingga tidak ada keberlanjutan. Keberlanjutan itu adalah istilahnya pemerintahan sekarang harus ikut bertanggung jawab dan ikut memahami kenapa 2022 ada permen itu. Pemerintahan 2030 tidak bisa mengatakan itu bukan saya yang putuskan Pak. Nah menurut saya ini bukan pernyataan negarawan. Tapi pernyataan politisi yang lebih baik seperti itu. Nah, Bapak, kalau Bapak, tadi saya minta sederhana sebenarnya. Yuk paparkan dong, kenapa sih 15% plus 5? Kenapa tidak 20% plus 5? Kenapa tidak 30% plus 5? Kenapa tidak 10 plus 5? Kan ada pertimbangannya tuh. Nah, saya mau dengar itu. Tanpa berdalih, saat itu bukan saya Pak Adian. Nanti saya bisa bilang, saya tidak mau tahu tentang kemerdekaan dan proklamasi dan sebagainya, karena saya belum lahir. Saya tidak boleh lari seperti itu Pak. Nah coba paparin aja, biar kita sama-sama beradu data. Itu loh. Atau saya paparkan duluan, Bapak dengarkan. Terserah bagaimana pimpinan.
Kalau boleh saya paparkan duluan, Bapak dengarkan boleh? Bapak paparkan duluan, saya dengarkan boleh? Bagaimana? Terima kasih pimpinan. Bisa minta ditampilkan? Sambil menunggu begini, saya ingin mempertajam yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan tadi, bahwa begini, ini juga perlu Bapak Dirjen Hubungan Darat ya, ralat pernyataannya, karena aplikator tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan kerbau punya susu, sapi punya nama. Itu loh, aplikator tidak pernah menciptakan lapangan pekerjaan. Yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi, ojek itu sudah ada dari tahun 60-70. Buka saja sejarah ojek. Oke, jadi ojek tidak tiba-tiba lahir karena adanya aplikator. Menurut saya, maaf Pak Wamen, maaf Pak Dirjen, pernyataan Bapak sesat, manipulatif, dan membuat kemudian orang salah sangka seolah-olah aplikator itu pahlawan. Bukan, dia pebisnis, bukan pahlawan. Kalau dikatakan aplikator menciptakan lapangan kerja atau membuka lapangan kerja, itu kepahlawanan palsu. Di Jakarta ada 31.800 RT. Kalau satu RT punya masyarakat yang bekerja sebagai ojek, minimal 310.000 ojek di Jakarta. Lalu datanglah aplikator, dia menginjeksi itu dengan aplikasi. Pekerjaannya sudah ada, betul yang Pak Wakil Ketua katakan sudah ada. Begitu juga dan merchant-merchant mereka sudah ada. Itu loh. Begitu ya Pak Dirjen ya, biar kita tidak memanipulasi kesadaran rakyat. Biar saya tidak menganggap, wah saya sedang dikerjain sama Pak Dirjen dengan informasi yang tidak benar gitu loh. Itu penting menurut saya biar kita bisa duduk pada objektivitas. Oke. Sekarang saya mau tanya ini, kalau diizinkan pimpinan bisa langsung interaktif tidak? Misalnya begini, saya tanya begini. Biaya jasa aplikasi itu diatur tidak di Permen? Bisa nggak langsung dijawab? Silakan Pak, silakan. Ya. Yang diatur itu biaya sewa, Pak. Iya. Sewa Di sini aplikasi. yang biaya sewa yang mana Pak? Itu kami di sini dalam KP 1001 biaya sewa aplikasi itu tidak lebih dari 15%. Iya. Itu inti isi KP 1001. Itu biaya sewa aplikasi konsumen maupun driver dong. Berarti dari driver, Pak. Dari driver dan konsumen. Karena aplikasi yang dipakai satu. Dalam Kepmen itu pemaknaannya, enggak, biar kita sama persepsinya. Biaya sewa jasa aplikasi itu, karena semua uangnya dari konsumen loh. Itu adalah untuk konsumen dan driver. Betul itu Pak Dirjen? Yang menyewa aplikasi itu dari mitra, Pak. Dari driver, maksud Bapak begitu? Oke. Kalau begitu, biaya jasa aplikasi yang 2.000 tuh siapa yang bayar? Oh, ini bukan yang UMKM. Ini yang bayar semua konsumen ini. Ya, hanya konsumen. Hanya bagiannya mungkin ya yang Nggak, biar jelas pembagiannya. Biaya perjalanan itu dibayarkan konsumen 13.000 pada driver, dari situlah dipotong 20%. Betul tidak? Pakai ini Pak, pakai halu-halu apa nih? Ya. Ya, betul tidak? Jadi 20% itu dari tarif dasar, Pak. Iya, tarif dasar itu penjelmaannya di sini yang mana? Biaya perjalanan kan? Ada yang bisa bantu? Coba Pak, ini detail. Ini kita ngambil contoh nih. Iya. Maksudnya begini Pak, maksud saya begini. Ini kan ada contoh. Ini seperti ini ya, betul ya? Pak Adian, mungkin Ya. Pak Adian tahan dulu. Ya. Tahan sebentar. Ini kan pemerintah pasti ngawasi nih. Masa pemerintah enggak tahu? Seperti ini kah Pak? Saya minta pemerintah yang jawab nih. Ini kita bicara ini dulu nih. Jangan kita berdebatkan data yang nanti pemerintah challenge pula. Betul enggak dari pemerintah? Seperti ini kah struk pembayaran nih?
Betul nggak nih? Ayo, saya minta dijawab coba dari pemerintah. Betulkah struknya seperti ini kah? Ini namanya struk, Pak. Bukan struk nggak bisa jalan ya, ini struk pembayaran maksud saya. Betul. Dari Dirjen Darat mana? Struk pembayaran begini kan Pak yang diterima? Izin Pak. Ya silakan Bu. Jadi kalau dari sini kan sebenarnya ini kan struk yang dibayarkan dari pengguna jasa Pak. Ini sebenarnya. Ya, jadi betul. kalau biaya perjalanan 13.000 kemudian biaya jasa aplikasi. Nah untuk yang biaya perjalanan 13.000 tuh kalau nggak salah ini yang dipotong 20% ya Mas Bram ya? Yang dipotong 20% itu yang 13.000 itu Pak. Oke. Ya Pak Adian udah nyambung? Ya. Artinya ini betul Pak Wamen ya, biar sama nih. Ya. Yang dipotong dari 20% itu adalah biaya perjalanan. Itulah tarif atas dan tarif bawah per kilometer sekian ribu rupiah. Betul Pak Wamen? Betul Pak Dirjen? Betul ya? Biar ada suaranya. Betul Pak Dirjen ya? Ya, oke. Pertanyaan saya kedua, biaya jasa aplikasi yang 2.000 itu siapa yang bayar? Apa Pak? Biaya jasa aplikasi yang 2.000 rupiah itu siapa yang bayar? Dari konsumen Pak. Oke. Dasar hukumnya apa? Nah ini yang kalau nggak salah nggak diatur ya Mas Bram? Nggak diatur kan? Ada tidak dasar hukumnya? Nah ini tidak diatur ini. Nggak diatur Pak. Tidak diatur. Artinya 2.000 rupiah ini tidak ada dasar hukum. Betul? Ya nggak diatur. Artinya bahwa sepakat nggak ini kita coret? Kenapa? 2.000 rupiah dikali 3,1 juta driver itu 6 miliar per hari. Dari ini saja. Ini kan kalau yang di toko kan juga ada Ini tidak punya dasar hukum. Bapak Wamen yang terhormat dan Pak Dirjen yang terhormat, sebagai bagian dari negara kita mau menegakkan hukum seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi. Kalaupun besok langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Oke, ini tidak ada dasar hukumnya. Baik Pak Adian, saya pikir ini sudah lebih dari cukup. Kalau saya melihat satu lembar struk ini Pak, ini kan di depan saya ini Pak Komjen Pol Purnawirawan dan Irjen Pol Purnawirawan berdua ini, kalau menginvestigasi satu lembar ini bukanlah perkara yang rumit Pak. Pimpinan izin Ya, Pak An, interupsi. ya. Sedikit lagi. Ya, Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Ibu bisa jawab? diatur di kita itu Pak, itu hanya 15 plus 5 itu Pak. Iya. Nah, kemudian kita juga tidak mengatur tentang yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita belanja itu kan juga ada biaya jasa, itu kan juga kita nggak mengatur di situ Pak. Ya, sebentar Bu. Saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman Pak. Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya sebagai mantan dari kepolisian Pak Wamen, izin, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Kenapa harus bayar lagi asuransi? 1.000 rupiah dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil satu trip satu hari. Oke, sudah selesai belum? Diskon voucher, inilah yang disebut sebagai, ini sudah ganti nih ya, coba balik yang tadi. ya masih. Bukan, tadi ini dari pena Ya, 98. angkanya beda dari 13, mana? Ya, beda yang tadi. 13, mana yang 13? Ah, ini. Oke. Diskon voucher, pimpinan maaf, Pak Wamen maaf. Ini yang mereka sebut promo. Betul Ibu? Betul Bapak? Promo ini mereka potong dari 20% atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi?
Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? 10.000 rupiah. Tadi motor 2.000, ini mobil 10.000 rupiah. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil 10.000 rupiah, 6.000 rupiah, 9.000 rupiah, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi 18.000 rupiah. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi 18.000 rupiah ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada kalau mobil ada 10.000 rupiah, tambah 18.000 rupiah, tambah perjalanan aman 1.000 rupiah, ada paling tidak di data ini 29.000 rupiah dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya? 12.000. Dari mana didapatkan? 10.000 tambah 1.000 rupiah. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Ya. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia mendapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Ini ada suaranya? Coba, bisa ada suaranya? Tampilkan suaranya bisa? Ambilkan yang satu video. Satu lagi. Ada video lain. Ya, Pak, besarkan suaranya. Itu kan suaranya mati tuh. Coba dihidupkan. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa Bayar jahatnya. 19. Dari awal, 200. tolong dari awal. Ongkosnya. 5.000? Coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Itu di bawah Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya bayar 19.200. Bapak dapat 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Dit, sudah menjelaskan Sebentar, semuanya. pimpinan, saya jelaskan ini apa. Ini adalah tarif hemat. Tarif hemat itu begini Pak Wamen. Kalau saya driver, maaf saya agak terganggu Pak. Kalau saya driver, untuk bisa ikut tarif hemat saya harus bayar 20.000 rupiah per hari. Kalau saya bayar 20.000 rupiah per hari, saya ikut serta dalam program tarif hemat mereka. Berapa saya dibayar? Setiap kali antar barang 5.000 rupiah. Berapa aplikator terima? 19.200. Berapa yang mereka potong? 14.200.
Kejam. Oke. Itu tarif hemat paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang Rp5.000. Tapi kalau double order, barang kedua tidak 5.000. 2.500. Sangat biadab. Barang pertama 5.000, lalu ditelepon lagi dia, kamu ambil lagi barang kedua ya. Barang keduanya 2.500 Pak Wamen. Tolong, ini bukan untuk Adian, ini bukan untuk Pak Lazarus, ini bukan untuk kita di DPR, ini untuk 20 juta jiwa di luar sana. Please, kita lawan. Tolong Pak Wamen. Ini bukan bagi-bagi proyek, bukan. Ini 20 juta jiwa di sana. Bergantung pada ketokan kita di sini. 48 orang di sini. Palunya menentukan nasib 20 juta orang di sana. Ayo kita ketok dengan berani. Terima kasih pimpinan.